Palestina itu pasti menang kan itu adalah janji Allah, ya kan. Cuman ketika saat Palestina menang, kita sedang berada di kubu yang mana? Gaza itu kita bilangnya itu adalah the largest prison in the world and the most dangerous place in the world. Karena there is no really safe place in Gaza. Saat ini di Gaza itu sudah mengalami yang namanya level 5 kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast UIN Jakarta. Bersama saya Muhammad Naufal Waliuddin di segmen podcast Kabar Alumni. Episode podcast kali ini kita akan membahas tentang perjuangan seorang alumni UIN Jakarta yang berjuang menjadi tenaga medis di Gaza, Palestina saat sedang konflik dengan Israel. Ini adalah tema yang sangat penting untuk kita bicarakan, mengingat Indonesia adalah saudara dekat dengan Palestina. Kisah perjuangan dan haru seorang dokter yang bekerja di sana menjadi topik yang sangat menarik kali ini. Pada podcast kali ini, kita sudah bersama narasumber yang mempunyai pengalaman menjadi dokter di Gaza, Palestina. Beliau adalah seorang alumni Fakultas Kedokteran UIN Jakarta, sekaligus dokter umum di Indonesia yang tergabung dalam LSM yang bergerak di bidang kegawat daruratan medis yang bernama Mercy Indonesia. Saat ini sudah tergabung bersama kita Dr. Raifal Haidar. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah berkenan hadir di dalam podcast UIN Jakarta kali ini. Mungkin bisa kita langsung dengar saja cerita pengalaman Dr. Raifal saat sedang bertugas di Gaza, Palestina beberapa bulan yang lalu. Boleh diceritakan, Dok, ketika dokter bertugas di sana dari Mercy Indonesia, lalu bisa sampai di Gaza, Palestina dan menjadi tenaga medis di sana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UIN semua, perkenalkan nama saya Raifal. Saya merupakan dokter umum lulusan dari Fakultas Kedokteran UIN. Alhamdulillah bulan Maret kemarin, tepatnya tanggal 18, kami dari Mercy berjumlah sekitar 11 orang bisa masuk ke tanah Gaza, Palestina. Alhamdulillah atas kesempatan dari Allah. Proses cukup panjang sebenarnya. Kami sempat 1 bulan berada di Kairo, Mesir, untuk bisa memperoleh izin dari berbagai pihak untuk bisa masuk ke dalam. Alhamdulillah setelah kita lewati beberapa saat periode yang kita coba usahakan itu, alhamdulillah pada tanggal 18 Maret kami berjumlah 11 orang. Ada saya, dokter umum, lalu ada juga 2 orang dokter spesialis ortopedi, dan juga ada 1 teknisi, dan sisanya ada perawat umum, perawat ICU, dan juga ada perawat anestesi, serta ada bidan juga yang alhamdulillah kami berhasil masuk ke Gaza pada tanggal 18 Maret seperti itu. Nah, ketika kami alhamdulillah bisa masuk, kami dibagi menjadi 3 tim ketika di dalam. Perawat-perawat yang berjenis kelamin perempuan dan juga bidan ditempatkan di Rumah Sakit Al-Hilal Al-Emirati. Itu merupakan rumah sakit ibu anak ya, yang berletak di Rafah, Gaza. Gitu. Lalu juga ada tim bedah, tim ortopedi kami ditempatkan di Rumah Sakit Yusuf An-Najjar yang berada di Rafah juga. Dan saya seorang dokter umum dan juga 1 perawat laki-laki kami tempatkan di Primary Healthcare Tes Sultan Klinik yang berada di Rafah, Gaza juga gitu loh. Kebetulan alhamdulillah kami adalah tim pertama yang masuk ke dalam, tim perintis lah gitu loh, yang maksudnya begini loh cara untuk bisa masuk ke sana prosesnya. Alhamdulillah kami bisa berhasil. Jadi tugas utama kami bukan hanya memberikan pelayanan medis, tapi juga kami harus melakukan yang namanya asesmen atau penilaian, agar berikutnya atau kedepannya tim medis dari Indonesia yang masuk bisa lebih terarah sesuai dengan kebutuhan real yang ada di lapangan Gaza. Seperti itu. Oke, Dok. Berarti dari konflik yang dimulai Israel beberapa bulan yang lalu, ini adalah tim yang pertama yang dikirimkan oleh Mercy, atau sebelumnya Mercy juga pernah mengirimkan? Sebenarnya gini, dari tanggal 7 Oktober ketika perang ini terjadi gitu, sebenarnya dari Mercy sudah berusaha
untuk bisa masuk ke Gaza Palestina. Namun memang usaha tersebut masih banyak terkendala gitu loh. Dan sekitar bulan Februari tim kami mencoba untuk lewat jalur WHO gitu loh. Kita lewat jalur WHO, kita mendaftarkan diri sebagai EMT atau Emergency Medical Team yang terdata oleh WHO, sehingga kami masuk dinaungi oleh WHO. Jadi kami masuk sebagai delegasi WHO atau delegasi PBB seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya di dalam perang itu ada hukum-hukum perang yang harusnya dipatuhi oleh kedua belah pihak sebenarnya. Yang namanya perang itu kita tidak boleh menyerang sipil, kita tidak boleh menyerang gedung-gedung, kita tidak boleh menyerang tenaga kesehatan, dan juga kita tidak boleh menyerang apapun selain tentara dan tentaranya. Gitu loh. Memang ada peraturan perang lah seperti itu, dan kami masuk dari WHO dan alhamdulillah disetujui oleh dari Palestina, Israel dan juga Mesirnya. Kita berhasil masuk seperti itu. Dan memang sebenarnya dari Indonesia sebenarnya sudah banyak lembaga-lembaga yang mau masuk ke dalam Gaza Palestina, namun memang belum mendapatkan jalannya gitu loh. Alhamdulillah pada saat itu kami dari Mercy berusaha dan alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk. Dan ketika kami masuk itu ketika bulan suci Ramadan gitu loh. Jadi alhamdulillah tim kami di sana sampai Ramadan selesai kayak gitu. Dan ya yang tadi saya sebutkan, memang kalau misalkan kita berbicara mengenai Palestina itu yang tadi sudah Mas sebutkan juga ya gitu loh. Gaza dan Palestina dan Indonesia merupakan bukan hanya sebagai sesama warga negara, tapi kita kan sudah seperti saudara ya. Iya. Gitu loh. Bahkan ketika saya pertama kali datang ke Permanent Healthcare-nya, ketika saya bertugas di sana, saya bertemu dengan salah satu perawat di sana gitu loh. Kalimat pertama yang mereka katakan kepada saya adalah, kan mereka bertanya nih, kamu asalnya dari mana gitu loh. Saya asalnya dari Indonesia gitu loh. Lalu kalimat pertama yang mereka katakan ketika tahu bahwa kami berasal dari Indonesia adalah, where have you been gitu loh. Kayak, kamu itu kemana saja gitu loh. Kami warga Palestina di sini sudah kurang lebih 6 bulan menderita gitu loh. Indonesia kemana gitu loh. Karena biasanya itu Indonesia adalah pasti selalu menjadi negara pertama yang membantu Palestina gitu loh. Namun pada kesempatan kali ini Indonesia tuh nggak bisa masuk sama sekali di awal, dan ternyata bantuan kita tuh dinantikan dan didukung oleh saudara-saudara kita di sana. Itu yang ketika saya masuk langsung saya di satu sisi sedih, namun saya juga di satu sisi kayak, oh ternyata kita ditunggu-tunggu ya gitu. Karena ketika tahu bahwa kita itu adalah orang Indonesia, ketika kita adalah sesama Muslim dari Indonesia, maka mereka tuh sudah menganggap kita tuh sudah lebih dari hanya tetangga, tapi kita tuh sudah seperti saudara sesama, seperti saudara, seperti keluarga gitu loh. Ketika sana kami dipeluk, kami sangat amat dinantikan lah kehadiran kita oleh mereka seperti itu. Baik dok. Tadi ketika bertugas di Gaza itu apakah bertempat di satu tempat atau bisa berpindah-pindah tempat ketika menjadi tenaga medis di sana? Baik. Seperti juga tadi saya sudah jelaskan bahwa kami utamanya di sini bukan hanya memberikan pelayanan, tapi juga sebagai penilai juga ya. Jadi ketika kami di sana, saya bertugas di Gaza kurang lebih 3 minggu. Jadi seminggu pertama saya bertugas di Primary Healthcare, di namanya Primary Healthcare Hotel Sultan Klinik. Di sana 1 minggu. Lalu di minggu berikutnya saya bekerja di 2 rumah sakit. Saya 2 hari di Gaza Tengah, di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa, bertugas di ruang operasinya gitu loh. Lalu saya juga 2 hari berpindah lagi tugas di Khan Yunis. Khan Yunis tuh di Gaza Selatan gitu loh. Bertugas di Rumah Sakit Gaza Eropa selama 2 hari di ICU atau intensive care unitnya selama 2 hari. Setelah minggu kedua itu saya kembali ke Rafah. Saya bertugas di Rumah Sakit Yusuf An-Najjar di unit gawat daruratnya, di IGD-nya gitu loh. Karena memang di Palestina itu tidak ada
fasilitas kesehatan yang benar-benar ideal ya, gitu loh. Karena menurut data terakhir yang dikeluarkan oleh WHO, di Palestina itu punya 36 rumah sakit se-Gaza. Satu Gaza gitu loh. Dan dari 36 rumah sakit itu kurang dari 30% saja rumah sakit yang masih bisa berfungsi. Gitu loh. Yang kita bilang berfungsi itu tuh bukan berfungsi full ya. Tapi berfungsinya tuh hanya sebagian. Gitu loh. Karena yang namanya rumah sakit untuk bisa berfungsi dengan penuh itu kan perlu daya listrik yang besar. Ya. Itu untuk IGD-nya, untuk ruang ICU-nya, untuk ruang operasinya itu butuh sumber daya bahan bakar yang besar, sumber daya listrik yang besar, butuh oksigen, butuh perlengkapan medis yang lengkap, butuh obat-obatan, butuh dokter, perawat yang jumlahnya tuh nggak sedikit yang dibutuhkan gitu loh. Namun dengan keterbatasan yang ada hanya sisa 30% aja rumah sakit yang bisa berfungsi, dan itu juga tidak berfungsi penuh, jadi hanya berfungsi sebagian saja. Lalu kalau kita berbicara mengenai primary healthcare atau puskesmas di Gaza, itu yang berfungsi juga kurang dari 30%, dan berfungsi pun juga tidak bisa optimal gitu loh. Kalau dilihat dari data terakhir, korban jiwa yang sudah meninggal itu kan sudah lebih dari 36.000 jiwa, gitu loh. Dan juga yang luka-luka itu sudah lebih dari 80.000 orang, gitu loh. Itu yang berhasil ditemukan, gitu loh. Dan masih banyak yang tertimbun di bawah reruntuhan, gitu loh. Dan itu kalau diestimasikan lebih dari 10.000 lagi yang masih belum ditemukan. Itu baru dari korban jiwanya saja, gitu loh. Belum dari dampak lebih dari 1,8 juta orang di Gaza yang terpaksa mengungsi, atau kita bilang namanya internally displaced person, gitu loh. Gaza itu jumlahnya tuh kecil. Kalau kita mau membandingkan antara Gaza dengan Jakarta itu luasnya 650 kilometeran persegi kurang lebih luas Jakarta nih. Luas Gaza itu hanya 350 kilometer kurang lebih. Jadi Gaza itu hanya setengahnya dari Jakarta, gitu loh. Dan jumlah penduduk Gaza itu secara total estimasinya itu ada sekitar 2,6 juta jiwa penduduk satu Gaza, gitu loh. Dan dengan adanya agresi ini 1,8 juta jiwa itu sudah mengungsi dari rumahnya. Kan awalnya serangannya kan di Gaza Utara. Orang di Gaza Utara diminta pindah ke Gaza Tengah. Ya kan? Lalu Gaza Tengah diserang. Lalu mereka diminta pindah ke Gaza Selatan. Sekarang Rafah itu adalah kota paling selatan di Gaza yang langsung berbatasan dengan Mesir. Gitu. Jadi ada dua Rafah ya, Sobat UIN semua. Ada Rafah Mesir, ada Rafah Gaza. Gitu loh. Dan sebelum awal Mei kemarin 1,7 juta orang Gaza itu bertempat atau berkonsentrasi itu di Rafah. Ya. Tapi awal Mei kemarin itu kan diserang Rafah juga. Gitu loh. Jadi mereka diminta kembali untuk berpindah ke yang namanya Al-Mawasi. Al-Mawasi itu daerah pesisir Laut Mediterania. Gitu loh. Mereka dipaksa untuk berpindah lagi. Jadi mereka tuh udah berpindah-pindah berkali-kali. Jadi kita ngomongnya tuh multiple internal displaced person. Kayak gitu. Dan keadaan itu tuh tidak kondusif lah gitu loh. Dan juga dengan adanya blokade dari pihak Israel, di mana pada saat sebelum diserang Rafah gitu loh, truk kontainer itu yang bisa masuk per hari berjumlah kurang lebih 300 truk kontainer gitu loh. Tapi Mas tahu berapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh warga Gaza untuk bisa hidup pas-pasan? Kebutuhan truknya tahu berapa minimal? Nggak tahu. Minimal itu tuh 3.000 truk sehari. Berarti kurang banget ya, Dok? Pada saat zaman sebelum diserang Rafah aja yang bisa masuk cuma 300. Gitu loh. Berarti kan hanya 10% kurang. Gitu loh yang bisa masuk. Saat ini tidak bisa masuk sama sekali karena Rafah sudah tutup. Diserang. Yang bisa masuk hanya dari perbatasan Karim Shalom. Perbatasan Karim Shalom itu perbatasan langsung ke Israel. Gitu loh. Yang bisa masuk sekarang kurang lebih dari data yang kami dapat dari WHO itu hanya 50 truk sehari yang boleh masuk. Kayak gitu. Jadi saat ini di Gaza itu
sudah mengalami yang namanya level 5 kelaparan. Jadi kalau misalkan kita membagi kelaparan itu kalau dari gradingnya WHO itu ada sampai 1 sampai 5 gitu loh. Kita bilang 5 itu tuh namanya famine. Famine itu extremely hunger. Jadi bukan cuman kelaparan, tapi sudah amat sangat kelaparan gitu loh. Dan juga menurut data yang ada dari Kemenkes Palestina, sudah lebih dari 50% anak di sana itu malnutrisi atau kurang gizi gitu loh. Jadi maksudnya itu hal-hal yang memang terjadi di Palestina gitu loh. Karena mungkin yang kita pikirkan di sana perang, berarti korban perang yang kena bomnya banyak. Iya memang banyak gitu loh. Tapi yang kita itu mungkin kurang sadari adalah dampak perang itu jauh lebih besar daripada itu gitu loh. Kalau misalkan kita lihat data lebih jauh lagi, ada yang namanya communicable disease. Communicable disease itu adalah penyakit menular, kayak misalkan diare, penyakit kuning, batuk pilek, hepatitis A gitu loh. Itu adalah penyakit yang bisa ditularkan, yang namanya communicable disease gitu loh. Tadi kan sudah dibilang ya bahwa 80.000 orang yang meninggal orang yang terluka karena perang. Lebih dari 38.000 orang yang meninggal karena perang. Mas tahu berapa warga Gaza yang sudah terinfeksi penyakit menular? Lebih banyak dari korban itu. 1 juta lebih warga Gaza dari awal Oktober sampai sekarang yang sudah terkena penyakit menular gitu loh. Dan tahu berapa orang yang terkena dampak ada juga orang yang sakit seperti diabetes, sakit hipertensi, sakit ginjal yang memang perlu obat-obatan rutin setiap bulannya agar penyakitnya bisa terkontrol. Namanya penyakit tidak menular atau penyakit kronis gitu loh. Di Palestina tuh lebih dari 300.000 orang yang ada sakit gula, sakit darah tinggi, sakit stroke, sakit ginjal gitu loh. Dan mereka sejak awal Oktober sampai sekarang mereka kesulitan untuk dapat obat tersebut gitu loh. Jadi kalau kita berbicara mengenai dampak perang kepada Palestina, sebenarnya bukan hanya dampak langsung perangnya terhadap yang orang kena bom, orang kena tembak, orang kena runtuhan, itu banyak gitu loh. Tapi dampak hal lain yang tidak langsung dari perang, seperti obat-obatan tidak bisa masuk, makanan tidak ada, lingkungannya juga jadi rusak, kumuh. Dan karena lingkungan kumuh, jadi penyakit gampang menular gitu loh. Dan sebenarnya 70% lebih masyarakat di sana ya juga rentan meninggal karena hal-hal tersebut gitu loh. Coba aja kita bayangin 1.800.000 orang tinggal di satu tempat yang namanya Rafah. Rafah itu kan seperti satu kecamatan mungkin yang ada letaknya di Jakarta gitu loh. Yang mungkin luasnya nggak lebih dari 20 km persegi gitu loh. Mungkin ya pokoknya luasnya nggak sebesar itulah gitu loh. Tapi ada 1 juta lebih orang di sana gitu loh. Bahkan ketika saya di sana, saya sempat berkunjung ke salah satu kamp pengungsian yang ada di Han Yunis. Ada sebuah lapangan di sana itu didirikan tenda-tenda gitu loh. Di tenda itu pada awal perang ada 3.000 pengungsi di sana awal perang. Tapi ketika saya di sana sekitar bulan April saya berkunjung ke sana. Di sana tuh total pengungsi sudah sampai 60.000 jiwa yang ada di lapangan itu. Mas tahu berapa kamar mandi yang ada di sana? Gak tahu dong. Cuma ada 11 kamar mandi. 11 dengan jumlah 11 kamar mandi yang harus mengcover 60.000 warga. Gitu loh. Jadi kita ya misalkan ada orang datang diare, ada orang datang sakit kuning, ada orang datang batuk pilek, terus kita bilang, ibu tolong jaga kebersihannya, ibu tolong kalau misalkan makan yang bersih, dijaga air bersihnya. Kita bisa ngomong kayak gitu kalau lingkungannya normal gitu loh. Tapi kalau misalkan saya sebagai dokter ngomong seperti itu gitu ke warga Palestina yang mereka untuk tidur aja dempet-dempetan gitu loh. Mereka kalau pengen buang air aja tuh mesti ngantri berjam-jam. Karena ya tadi 11 kamar mandi banding untuk 60.000 warga itu pada saat zaman itu loh ya, sebelum Rafah diserang gitu loh. Saat ini sudah lebih parah lagi karena Rafah yang tadinya sebagai kota teraman saat ini di Gaza sekarang sudah diserang juga. Jadi kayak Gaza itu kita bilangnya itu adalah the largest prison in the world and the most dangerous place
in the world. Karena there is no really safe place in Gaza. Ketika kita di sana, itu sepanjang hari 24 jam per 7 di atas kepala kita ada drone, Mas. Gitu loh. Dan drone itu tuh bukan drone yang buat foto-foto, bukan drone yang buat video kita misalkan wisuda gitu, ada drone enggak seperti itu gitu loh. Drone yang ada di sana tuh drone yang memang untuk nembak manusia. Drone militer ya? Drone militer yang sayapnya aja lebarnya 8 meter. Gitu loh. Yang kalau misalkan kita lagi jalan tuh kita bisa dikeker sama drone-nya gitu loh, buat ya sewaktu-waktu kita meninggal ya bisa-bisa aja di sana. Nah, jadi memang ya itu yang sudah sehari-hari terjadi di Palestina gitu. Oke, Dok. Dengan sangat memprihatinkan dengan kondisi fasilitas seperti itu, bagaimana dokter-dokter yang atau tenaga medis yang ada di Gaza ini mengoptimalkan untuk warga-warga Palestina, Dok? Baik. Sebenarnya ketika kami masuk ke dalam itu ada satu hal yang memang harus sebagai tim medis masuk harus kita penuhi. Yang pertama adalah self-sufficient. Self-sufficient itu adalah kebutuhan atau kecukupan tim. Jadi ketika kami masuk, kami harus membawa barang kebutuhan kami sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kami ingin bertugas di sebuah fasilitas kesehatan, sebuah rumah sakit, maka kami pun sudah membawa alat-alatnya dan obat-obatnya sendiri gitu. Jadi ketika kami datang ke sana itu bukan hanya kami datang membawa badan dan tenaga saja, tidak. Jadi kami datang ke sana, kita bawa tenaganya, kita bawa alat-alat medisnya, kita bawa obat-obatannya. Jadi kita datang ke sana memang sudah siap untuk bekerja. Seperti itu. Dan ketika kami masuk ke sana, kami berjumlah 11 orang masuk ke dalam Gaza gitu loh. Tapi barang bawaan yang kami bawa pada saat itu lebih dari itu jumlahnya. Gitu. Jadi yang tadi saya bilang, Kak, kami punya tim bedah, kami punya saya sebagai dokter umum gitu ya. Ketika kami masuk ya kami bawa semua alat yang kami butuhkan. Bawa obat-obatan juga. Bawa obat-obatan, kita bawa alat-alat medis yang lainnya gitu. Jadi memang ketika kami di sana ya kami datang ke sana niat untuk membantu, tidak untuk menyusahkan. Kami memang niat di sana untuk bekerja gitu loh. Dan yang tadi saya bilang, ketika saya bekerja di klinik di Primary Healthcare Tel Sultan, saya bekerja di unit wound care atau unit luka dan unit IGD-nya. Di sana kami bekerja selama kurang 1 minggu gitu loh. Ketika saya di rumah sakit Yusuf An-Najjar di IGD-nya, rata-rata rumah sakit di Gaza itu jumlah pasien yang datang ke rumah sakit itu per harinya tuh minimal 700 hingga 1.500 pasien per hari gitu loh. Jadi kita kayak misalkan jumlah dokter dan jumlah perawat dan juga jumlah tenaga medis di sana gitu loh. Kalau misalkan kita lihat apakah jumlahnya kurang? Iya kurang gitu loh, karena kita juga tidak bisa hanya berpikir kayak, kan Anda di sana dokter, berarti Anda harus menolong pasien dong. Kita misalkan berpikir mengenai dokter di Palestina, enggak gitu loh. Karena juga harus dipikirkan dokter yang bertugas di sana, perawat yang bertugas di sana juga merupakan orang yang mengungsi gitu loh. Karena dokter dan perawat di sana juga orang yang mengungsi dari rumahnya kan, yang rumahnya juga dibom kan, yang mungkin keluarganya juga sudah syahid kan gitu. Jadi ketika mereka bertugas di sana, mereka tuh bukan hanya sebagai nakes, tapi status mereka juga sebagai seorang refugees gitu loh, juga sebagai seorang pengungsi gitu. Jadi di sana tuh memang keadaannya tidak kondusif lah intinya kayak gitu. Tadi terkait ada aturan-aturan perang bahwa memang tenaga medis, dokter itu kan nggak boleh diserang. Tapi pada realitanya bagaimana cerita ketika di sana, Dok? Apakah pernah dalam jalur ketika mau bekerja atau ketika mau menolong warga-warga Gaza, pernah nggak ada serangan yang mendadak dari Israel gitu? Kalau serangan sebenarnya selalu ada ya, Mas. Maksudnya gini, ya alhamdulillah saya bisa pulang ke Indonesia dengan keadaan utuh ya gitu loh. Tapi maksudnya yang namanya serangan dari pihak Israel itu dari dulu sampai sekarang selalu ada. Setiap hari itu pasti ada gitu loh. Dan mungkin bedanya
Kalau pada saat saya dulu di Rafah, serangannya masih serangan udara. Gitu. Jadi ya ada bom, ada rudal turun gitu, tapi bukan tank yang datang ke depan wajah kita. Gitu loh. Nah, kalau zaman dulu bukan zaman dulu sih. Memang aturannya itu ketika kita masuk ke dalam Gaza, kita harus mendaftarkan tempat tinggal kita ke WHO. Namanya itu deconflicted zone. Jadi kita mendasarkan area kita, koordinat kita, berapa GPS-nya kita, koordinatnya kita daftarkan ke WHO. Gitu. Dan WHO akan mendasarkan ke Kogat. Kogat itu tuh ya seperti satuan keamanannya Israel lah, gitu loh. Mendasarkan ke Kogat bahwa di area itu, di titik itu merupakan rumah aman Indonesia. Gitu loh. Jadi seharusnya tidak boleh dibom rumahnya, gitu loh. Dan semua unit tempat kita kerja, rumah sakit yang kita tempat kerja itu kita daftarkan sebagai deconflicted area, gitu loh. Jadi tempat kita bekerja juga didaftarkan sebagai green zone. Jadi harusnya tidak boleh diserang, gitu loh. Dan rute perjalanan yang kami lalui, misalkan saya dari rumah aman, dari safe house sampai ke rumah sakit, kita lewat jalan mana aja, itu kita harus laporkan juga ke WHO. Dan nanti WHO akan melaporkan ke Kogat, gitu loh. Jadi pada jalan itu, pada jam, misalkan saya lapor, saya akan pergi dari rumah ke rumah sakit jam 9 pagi, gitu loh. Estimasi jalan kurang lebih 30 menit. Maka dari jam 9 sampai jam 9.30 jalan itu harusnya jadi aman, karena kami akan lewat. Begitupun sebaliknya, misalkan kita akan pulang jam 4 sore, maka jalan dari rumah sakit sampai rumah kami harusnya aman, karena kami sudah daftarkan ke WHO. Seperti itu. Jadi memang prosedurnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya memang rumah tempat kami tinggal tidak dibom. Tapi yang dibom satu rumah sebelah. Masih kena dampaknya. Jadi ya sama-sama aja. Iya. Ya sama aja, rusak juga kacanya, rusak. Ya kita juga kena juga dampaknya. Jadi memang kalau misalkan ditanya dibom nggak? Enggak, rumah kita nggak dibom, tapi satu rumah di samping rumah kita dibom. Gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan ditanya dibom nggak? Saya nggak dibom, tapi di samping saya dibom. Karena dampaknya ya kena. Gitu loh. Misalkan ketika waktu saya bertugas di Han Yunis. Jadi kalau kita mau ngomongin Gaza tuh mungkin nanti teman-teman bisa lebih banyak mengorek kayak Gaza tuh seluas apa sih? Di Gaza tuh ada bagian apa aja sih gitu. Maksudnya biar ketika kita membahas Gaza tuh nggak bingung gitu ya. Misalkan ketika saya bertugas di Han Yunis, salah satu tempat di Gaza Selatan gitu loh. Saya tugas di rumah sakit Eropa, namun saya sempat tidur di sekolah, di pengungsian sekolah. Gitu loh. Saya tidur di pengungsian sekolah. Kan sahur nih. Yeah. Habis makan sahur, saya istirahat lagi nih, nunggu subuh, ya kan? Ketika saya sedang berbaring nunggu subuh, ya kan, dem, gitu kan bunyi bom tuh, dem, gitu kan. Ketika saya ada di Rafah, bunyi bomnya terasa bergetar gitu, der, gitu loh. Misalkan ada bunyi bom tuh pasti, der, gitu. Temboknya pasti getar, gitu loh. Biasanya tuh kalau misalkan temboknya bergetar doang, itu tuh radiusnya tuh pasti lebih dari 100 meter bomnya, gitu loh. Jadi ya mungkin waktu awal-awal saya masuk ketika masih tanggal 18 Maret ketika ada bom kayak bom gitu loh, masih panik gitu loh. Cuman ketika sudah 2-3 hari berikutnya kayak bom, iya udah bom gitu loh. Maksudnya udah, karena ya memang setiap 5 menit sekali ada bom gitu loh. Lalu ketika saya ada di Han Yunis itu tuh sudah ada battlefieldnya, sudah ada perang daratnya memang di sana, gitu loh. Dan ketika saya di sana, ternyata memang radius bomnya itu lebih dekat dari yang saya perkirakan, gitu loh. Yang tadinya cuma membuat suara dan tembok bergetar, pada saat saya di sekolah itu ternyata bomnya tuh membuat kaca tuh terdobrak. Ikut pecah. Jadi kayak kaca sekolahnya tuh yang kalau dibuka tuh gini. Jadi dia bukanya tuh ke depan gitu loh. Iya. Gitu. Jadi kan itu kan perlu daya yang besar untuk bisa kacanya tuh terbuka ke arah depan gitu loh. Jadi ketika ada bom itu jadi gini. Duar gitu loh. Jadi kacanya tuh iya terdobrak kayak gitu. Jadi dan ketika itu ya
di samping saya ada perawat namanya Mas Harmizan gitu kan. Mas Harmizan bangun, dok ada bom dok, gitu kan. Saya kayak bilang, ya udah mas, nggak apa-apa deh istirahat aja, gitu loh. Karena saya sudah secapek itu gitu loh. Dan jadi walaupun mungkin di satu sisi ya saya takut, namanya manusia, wajar dong kalau misalkan kita takut. Tapi di satu sisi ya sudahlah, namanya hidup mati di tangan Allah, bismillah aja gitu. Jadi udah akhirnya saya bismillah aja gitu. Ya bom selalu ada. Dan ketika saya pergi ke Syuhada Al-Aqsa, ke rumah sakit di Gaza Tengah, jalur yang kami lalui itu sama. Kita harus lewat jalur tepi pantai gitu loh. Namun 1 hari setelah saya lewat jalur tersebut, yang harusnya jalurnya itu aman, gitu loh, ada yang namanya World Central Kitchen. Mungkin kalau Mas pernah baca berita gitu, namanya WCK, World Central Kitchen itu dibom mobilnya. Jadi WCK atau World Central Kitchen itu mobilnya dibom di rute yang memang biasa kami lalui. Yang rute seharusnya aman ya? Yang rute harusnya aman. Jadi yang tadi saya bilang di awal, jadi kayak there is no really safe place in Gaza. Gitu, kayak walaupun sudah kita daftarkan titik koordinatnya, jamnya, kalau misalkan dari pihak sebelahnya mau nyerang ya mati-mati juga kita. Gitu. Cukup memprihatinkan ya dok di sana. Ngomong-ngomong soal tadi, dokter pernah takut di sana gitu. Bagaimana mengatasi ketakutan ini dan akhirnya termotivasi gitu, punya motivasi yang besar untuk menjadi relawan atau tenaga medis di sana, itu bagaimana dok? Ya, yang tadi saya sudah sempat bilang di awal, karena memang sudah sejak saya masih duduk di SMP ya, Mas. Waktu itu mungkin perang Gaza tahun 2011 atau 2012 gitu ya, yang masih pakai bom fosfor putih tuh, yang jadi kalau misalkan ada bomnya, walaupun cuma kena asapnya aja itu bisa melepuh gitu kulitnya. Itu saya nonton berita gitu kan, melihat perang di sana. Saya memang punya niat, cita-cita dari pada saat itu, suatu saat saya mau ke sana gitu loh. Dan memang mungkin sama Allah diaminkan kali ya keinginan saya. Saya masuk ke dokteran, alhamdulillah jadi dokter. Dan pas saya jadi dokter pun ternyata cita-cita itu masih belum padam gitu loh. Justru malah semakin besar keinginannya untuk pergi ke sana. Kayak gitu. Oleh karena itu ya saya daftar Mercy kan. Karena memang yang saya tahu organisasi di Indonesia yang concern mengenai Palestina itu adalah Mercy yang saya tahu gitu loh. Makanya saya daftar ke Mercy. Alhamdulillah diajak sama Mercy juga untuk bisa masuk ke sana, dan alhamdulillah bisa masuk gitu loh. Dan memang dukungan dari orang tua saya, dari keluarga saya juga dukung penuh ya gitu loh. Jadi ketika saya mendapatkan pesan WA gitu ya dari salah satu pengurus Mercy kayak, permisi dokter Eval, kita mau ngajak dokter ke Gaza, dokter mau nggak gitu loh intinya. Itu saya di chat kurang lebih jam 9.30-an lah, 9 pagi. Itu saya balas chatnya nggak nyampe 5 menit, saya langsung bilang, bisa kak, kapan berangkat? Gitu loh. Dan itu saya langsung bilang sama keluarga saya, mah izin aku mau berangkat ke Gaza, boleh nggak? Gitu loh. Yang dibilang sama ibu saya bukan boleh apa enggak, gitu loh. Mamah bisa bantu apa mas? Gitu. Jadi memang alhamdulillah ibu saya, kakak-kakak saya semuanya mendukung semua. Jadi memang keinginan saya ya didorong juga sama hal tersebut gitu loh. Dan itu yang membuat motivasi saya tidak padam untuk bisa masuk ke sana gitu loh. Dan yang berikutnya, ketika saya sudah di dalam, saya sudah masuk, saya bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang hebat-hebat banget gitu loh. Yang memang mungkin kalau misalkan saya berpikir, oh motivasi saya untuk bisa masuk Gaza sudah besar gitu loh. Tapi ketika saya masuk di sana, ternyata motivasi orang-orang dalam tuh jauh lebih besar daripada yang saya bayangkan gitu loh. Saya bertemu yang namanya Pak Edi. Pak Edi itu adalah engineer yang menjadi site manager pembuatan rumah sakit Indonesia di Gaza. Jadi beliau itu salah satu penanggung jawabnya atau manajernya lah, yang membuat rumah sakit Indonesia di Gaza gitu loh. Di sana saya ngobrol nih sama Pak Edi gitu loh. Di saat saya sudah mulai merasa takut gitu loh. Saya udah mulai merasa kayak, aduh, saya di sini was-was gitu loh. Sudah mulai takut lah saya di sana. Udah mulai akhir-akhir saya mau keluar gitu loh. Saya ngobrol lah sama Pak Edi habis sholat tarawih kan.
Pak Edi dulu tuh Pak Edi sempat 10 tahun tuh dia tinggal di Gaza dari tahun 2011 sampai tahun 2020. Karena ya dia tanggung jawab buat rumah sakit kan. Iya. Gila, saya nanya sama Pak Edi. Pak Edi, yang membuat Pak Edi itu berani di Gaza gitu loh Pak. Apa sih Pak gitu loh. Karena kadang-kadang kita dari faktor kitanya kuat gitu loh. Tapi bisa aja faktor eksternal nih, misalkan entah keluarga kita udah khawatir, entah kolega kita yang khawatir, pokoknya ada hal eksternal lah yang bisa mengganggu niat atau konsentrasi kita gitu loh. Saya tanya sama Pak Edi kan gitu. Lalu Pak Edi bilang sama saya gitu loh, Dok, kita tidur saja di rumah itu tuh tidak membuat umur kita semakin panjang, Dok. Gitu loh. Kita pergi ke Gaza, kita pergi ke medan perang, gitu loh. Itu tidak membuat umur kita semakin pendek. Gitu loh. Jadi kalau kata Pak Edi, keberanian itu tidak memperpendek umur. Dan rasa takut itu tidak memperpanjang umur juga. Gitu loh. Karena memang umur itu kan sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita lahir. Iya. Tidak akan maju, tidak akan mundur gitu loh. Jadi yang namanya takdir itu tuh kita harus percaya gitu loh. Dan kalau kata Pak Edi, Palestina tuh pasti menang kan itu adalah janji Allah, ya kan. Cuman ketika saat Palestina menang, kita sedang berada di kubu yang mana gitu loh. Jadi misalkan ketika Palestina menang nih, kita sebagai seorang warga Indonesia, sebagai sesama Muslim gitu loh, kedudukan kita tuh lagi di mana? Kita sedang diam saja menonton, atau kita sedang membersamai mereka berjuang, gitu loh. Karena cepat atau lambat pasti Palestina bakal menang. Karena itu adalah janji Allah. Kita nggak mungkin ragu lah. Cuman ya itu yang ketika saya sudah mulai takut, saya sudah mulai semangatnya turun ketika saya dengar hal itu. Iya ya, kenapa saya takut ya, gitu loh. Ya mau saya takut mau saya nggak takut, ya namanya meninggal ya nggak bakal maju nggak bakal mundur gitu loh. Cuman di sama Pak Edi kita juga bukan nyari mati konyol gitu loh. Misalkan nih Israel ada di depan mata bawa senjata, kita nyamperin, ya nggak gitu juga lah. Ya namanya kita hidup juga penuh harus taktik dan siasat gitu loh. Jadi perjuangan kita juga bukan perjuangan konyol-konyolan. Kita berani iya, tapi kita juga bukan mau konyol-konyolan kayak ya udahlah yang penting maju aja dulu mati belakangan, enggak gitu loh. Tetap penuh dengan strategi dan perhitungan. Jadi ketika di sana tuh saya banyak, walaupun saya dokter, saya banyak mendapatkan pelajaran dari orang-orang yang non dokter sebenarnya di sana. Karena bagaimana caranya mereka tuh bertahan di sana tuh masya Allah gitu loh. Kayak membuat saya tuh, kita tuh di Indonesia tuh gimana ya, harus sangat bersyukur gitu loh dengan apa yang kita dapat gitu sih sebenarnya. Tadi ngomong-ngomong, tadi dokter termotivasi oleh oleh Pak Edi gitu. Kalau dari warga Gaza sendiri, dokter pernah termotivasi atau punya kesan yang begitu mendalam terkait warga Gaza sendiri? Ada beberapa orang Gaza yang memang cukup sering berkontakan dengan kami. Mungkin satu orang yang memang patut menurut saya ya mendapatkan apresiasi sebesar-besarnya untuk kami ya, itu adalah namanya Durgom. Gitu loh. Durgom itu adalah orang Gaza gitu loh, dan beliau itu adalah orang yang selalu membantu kita, membantu Mercy. Jadi ketika Mercy ingin pergi kemanapun, Mercy ingin membuat kegiatan dimanapun, Mercy mau pergi ke daerah yang paling berbahaya pun, Durgom selalu menemani kita. Jadi Durgom tuh seperti orangnya kita lah di sana. Jadi kayak kita mau apa tuh ngomong sama Durgom gitu loh. Dan cerita Durgom ini mungkin sedikit mengharukan ya, karena Durgom ini adalah laki-laki yang baru saja menikah beberapa saat sebelum berperang, dan alhamdulillah seminggu sebelum perang itu mulai, Durgom itu anaknya lahir gitu loh. Jadi Durgom menikah nih 1 tahun sebelum perang gitu loh. Nah kan perang 7 Oktober ya, 1 minggu sebelum perang itu Durgom alhamdulillah dikaruniai oleh Allah seorang bayi
dia melahirkan seorang anak laki-laki gitu loh, namanya Ibrahim. Jadi kalau kita menyebut Durgom namanya Abu Ibrahim gitu. Ya Abu Ibrahim gitu loh. Kan kalau di Arab kan gitu ya. Iya. Kita nyebut orang kan pakai nama anaknya, nama anak pertamanya. Nih kayak kita memanggil itu adalah Abu Ibrahim gitu loh. Ketika 1 minggu itu Durgom pergi ke Rumah Sakit Indonesia. Jadi Rumah Sakit Indonesia tuh adanya tuh di Bet Lahia. Bet Lahia tuh adanya tuh di Gaza Utara. Letaknya hanya 2 km dari perbatasan langsung dengan Israel di utara. Gitu loh, itu letaknya. Pada saat perang terjadi, Durgom itu lagi ada di Gaza Utara, lagi dia ada di Rumah Sakit Indonesia, menemani Mercy, menemani Mas Reza, menemani Mas Fikri. Mungkin kalau Mas tahu ya, yang sering memberikan kabar menemani Gaza kan kalau nggak Fikri, Reza ya, karena memang itu orang Indonesia yang ada di sana gitu loh. Ya, Mas Durgom ini tuh sedang ada di Rumah Sakit Indonesia, sedang membantu Reza dan Fikri, gitu loh. Dan perang ketika serangan pertama Israel itu ke mobil Rumah Sakit Indonesia. Jadi kan Hamas menyerang nih tanggal 7 Oktober kan. Iya. Habis itu kan ada serangan balik tuh dari Israel merudal. Rudal pertama tuh yang kenanya tuh ke mobilnya Rumah Sakit Indonesia, ke mobil operasionalnya gitu loh. Dan pada saat habis serangan itu terjadi kan, Gaza Utara kan dikepung, Rumah Sakit Indonesia itu dikepung 2 minggu gitu loh. Jadi Fikri, Reza dan banyak orang di sana tuh nggak bisa kemana-mana tuh selama 2 minggu. Mereka bahkan tinggal di basement rumah sakit selama lebih dari 2 minggu gitu loh. Dan ketika itu setelah 2 minggu bisa dievakuasi oleh ICRC. ICRC itu Palang Merah Internasional gitu loh. Dan ketika dievakuasi dari Gaza Utara, mereka langsung dibawa ke Gaza Selatan gitu loh. Pada saat itu Durgom punya pilihan untuk pulang ke rumahnya. Tapi Durgom tidak memilih pilihan itu gitu loh. Durgom memilih untuk tetap bersama dengan Mercy, untuk bersama dengan Fikri dan Reza, untuk membantu perjuangan kita gitu loh. Dan ketika dia pindah dari utara ke selatan itu, dia meninggalkan istrinya, dia meninggalkan anaknya gitu loh. Dia meninggalkan seluruh keluarganya di Gaza City gitu loh. Jadi kalau misalkan saya melihat gimana caranya orang ikhlas, ya itu definisi ikhlas yang menurut saya luar biasa gitu loh. Kayak dia mau gitu loh nolongin. Ya mungkin jatuhnya kita bukan saudara kandungnya ya gitu loh, tapi dia tuh mau gitu loh nolongin kita. Karena ya memang apalagi di sekolah yang ada di Khan Yunis itu, Fikri, Reza dan Durgom tuh sudah seperti kepala sukunya gitu loh. Jadi semua warga, semua pengungsi gitu loh, misalkan kita butuh selimut, kita butuh makanan, kita butuh gas, kita butuh apapun itu ngomongnya selalu sama Reza, Fikri dan Durgom gitu loh. Dan semangat untuk menolong itulah yang membuat Durgom tuh mau untuk berkorban meninggalkan anaknya yang baru 1 minggu itu loh gitu loh. Itu ketika saya tahu jadi kayak Masya Allah Abu Ibrahim gitu loh. Makanya setiap kami habis sholat maghrib, kami selalu habis tarawih itu pasti kan kami bercerita gitu loh. Itu walaupun saya tidak mengerti apa maksudnya dalam bahasa Arab, saya selalu kayak meluk Mas Durgom, kayak Mas Durgom apa kabar, walaupun saya pakai bahasa Indonesia gitu loh. Makan Mas Durgom gitu loh. Mas Durgom tuh sangat suka Indomie kan ya. Maaf nggak boleh ngomong remek ya. Sangat suka mie instan gitu loh. Ya kita bikin mie buat Mas Durgom kayak ya kita berusaha menghibur dia lah. Itu mungkin satu dari sekian banyak warga Palestina yang memberi motivasi. Iya, dan satu hal saya juga nanya ya, kayak ini kamu di sini tuh ngapain sih bertahan? Gitu loh. Rumahnya udah hancur, ya kan? Semuanya sudah nggak ada gitu loh. Ya udah kamu kalau mau mencari keselamatan kamu keluar aja dari Palestina. Gitu loh. Toh kamu di sana jauh lebih aman gitu loh. Lalu banyak orang Palestina tuh yang berbicara kepada kami, demi Allah gitu loh, kami tidak akan pernah meninggalkan tanah ribat ini, kami tidak akan pernah meninggalkan tanah Palestina ini, kami tidak akan meninggalkan Yaumul Anbiya ini
gitu loh. Karena yang mereka bela itu tuh sebenarnya bukan Gaza, tapi yang mereka bela itu adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kan salah satu tempat yang paling penting ya untuk agama Islam gitu loh. Dulu itu kiblat kita ke arah sana. Itu kan the holy place-nya orang Islam juga gitu loh. Dan itulah yang saat ini sedang mau diganggu oleh orang Yahudi tersebut gitu loh. Jadi perjuangan orang Gaza itu bukan hanya melindungi Gazanya, tapi mereka juga melindungi Masjidil Aqsa gitu loh. Dan karena mereka berusaha melindungi Masjidil Aqsa, secara tidak langsung mereka tuh sedang memperjuangkan agama Islam, teman-teman. Gitu loh. Kita di sini udah berjuang apa buat agama Islam? Gitu loh. Tapi mereka tuh di sana sudah, kita mungkin untuk belajar aja, untuk ngaji aja, untuk sholat aja, untuk puasa aja gitu, kita masih berpikir lu berat ya gitu loh. Kita tuh masih belum sama Allah tuh belum diminta jihad darah loh. Kita cuman mungkin cuma diminta jihad waktu gitu loh. Atau kita juga belum tentu mau ngeluarin uang gitu loh untuk nyumbang. Tapi mereka tuh di sana tuh udah bukan cuman waktu dan uang lagi. Mereka tuh diminta untuk mengorbankan darah mereka, nyawa mereka gitu. Dan itu yang mereka berikan gitu loh untuk umat muslim. Gitu loh. Jadi untuk saya pribadi itu yang sangat menginspirasi saya gitu loh. Kalau misalkan ditanya, "Kenapa kamu mau menolong orang Palestina?" Ya butuh alasan apa lagi untuk bisa menolong orang Palestina seperti itu. Cerita dari dokter tadi sangat seru banget. Ini langsung ke pertanyaan yang terakhir. Tadi ngomong-ngomong soal perjuangan dari seorang dokter, dari tenaga medis yang ada di sana, ataupun dari warga Palestina yang ada di sana. Lalu yang saya ingin kita bicarakan adalah bagaimana kita, khususnya sebagai mahasiswa ataupun masyarakat Indonesia yang merupakan saudara dari Palestina, ini memperjuangkan dari sini untuk membela Palestina itu. Gimana dok? Baik, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, sebagai warga negara Indonesia untuk membantu di sana ya, gitu. Di sana mereka punya cara jihad mereka sendiri, gitu. Dan di sini kita punya cara kita dalam berjihad sendiri, gitu loh. Yang paling pertama itu adalah satu, kita harus tetap mendukung Palestina, gitu loh. Kita bisa mendukung secara konsisten kalau kita mengerti isu ini dari akarnya, gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman yang masih muda, masih mahasiswa, masih pelajar gitu loh, pelajarilah mengenai sejarah Palestina. Karena ketika teman-teman tahu sejarahnya bagaimana, teman-teman tuh bakal tahu dari reason why-nya kenapa teman-teman tuh harus membela Palestina. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalkan kita punya tenaga, misalkan kayak saya nih sebagai seorang nakes, sebagai seorang dokter gitu loh. Alhamdulillah saya diberikan sama Allah tuh tanggung jawab lebih ya, ilmu saya sebagai seorang dokter untuk mengamalkannya ke manusia gitu loh. Kalau misalkan mempunyai kemauan dan kesungguhan waktu untuk mengorbankan tenaganya, silahkan untuk berangkat juga ke Gaza. Itu saya sangat menganjurkan lah untuk para dokter, para perawat gitu loh, atau para nakes-nakes lainnya. Lalu untuk yang non nakes bagaimana? Kayak gitu loh. Jika kita punya uang berlebih atau kita punya rezeki yang berlebih, silahkan berikan hadiah terbaikmu. Saya bilangnya bukan sumbangan terbaik ya, tapi hadiah terbaik. Kalau sumbangan itu adalah dari orang yang lebih mampu ke orang yang lebih tidak mampu. Itunya, logika berpikirnya. Iya. Tapi kalau kita memberikan hadiah itu adalah dari orang kepada orang yang setara. Gitu loh. Karena mungkin derajat mereka tuh lebih tinggi daripada kita. Loh. Ya kita berkorbannya apa sih? Kita tuh belum seberkorban itu dibandingkan mereka gitu loh. Jadi kita tuh nggak pantas kalau kita tuh dibilang kita mensedekahkan sesuatu, enggak. Justru tuh mereka yang sedang bersedekah ke kita gitu loh. Jadi cara kita adalah berikan hadiah terbaik yang bisa kita berikan ke Palestina. Kalau misalkan punya rezeki, siapkanlah rezeki terbaik kita gitu loh. Kalau misalkan rezeki kita masih belum ada lebihnya gitu loh, bantulah dengan terus
misalkan di sosial media nih, ya kita terus ramaikan lah, gitu loh. Jangan sampai di sosial media itu banyak kabar-kabar yang tidak benar, kabar-kabar hoax mengenai Palestina, mengenai Israel. Kita harus berperang mengenai hal tersebut karena netizen Indonesia kan salah satu netizen terbesar dan teragresif di dunia ya, gitu loh. Ya kita sebagai, kalau misalkan kita belum bisa mengirimkan tentara langsung ke sana, ya kirimkanlah tentara netizen kita untuk bisa mengcounter semua hal-hal yang belum benar. Kita benarkanlah seperti itu. Atau yang paling minimal banget, kalau misalkan kita uang nggak punya, rezeki nggak punya, internet mungkin kita nggak punya, gitu loh. Tolong di setiap sholat kita selalu mendoakan orang-orang sana. Itu minimal, gitu loh. Dan di hati kita tuh harus ada selalu yang namanya niat atau keinginan tuh untuk ke Palestina, untuk membantu orang sana. Gitu loh. Karena memang ada salah satu, mungkin ya teman-teman di sini anak-anak UIN jauh lebih Islami daripada saya ya, gitu loh. Ya kan salah satu hadis kan juga menyebutkan bahwa pada saat akhir zaman nanti tempat terbaik itu adalah di tanah Syam kan. Di tanah Syam tuh ada Palestina, Lebanon, Syria dan juga Jordan, gitu loh. Itu namanya tanah ribat, tanah terbaik di akhir zaman, gitu loh. Dan memang salah satu himbauannya adalah kita harus punya rasa keinginan untuk ke sana. Karena memang sebaik-baiknya tempat adalah di sana dan sebaik-baiknya umat adalah umat yang ada di sana. Gitu loh. Jadi kita harus berlomba-lomba jadi umat yang terbaik tersebut untuk bisa membantu Palestina. Gitu loh, kayak kalau misalkan kita ngelihat sekarang di berita, kita melihat sekarang ada di sosmed, kayak saya selalu bilang kayak you don't have to be Muslim to support Palestine. You just have to be human. Because hanya orang yang tidak mempunyai hati dan hanya orang yang tidak punya rasa kemanusiaan aja lah yang bilang di sana tuh perang. Tapi di sana tuh adalah genosida. Itu loh, kayak di sana tuh udah bukan lagi perang, tapi itu adalah pemusnahan massal. Gitu loh, pemusnahan massal itu udah bukan lagi ranah agama, gitu loh. Kalau misalkan saya non muslim, saya nggak harus dukung Palestina. Silahkan lihat di Palestina yang hancur bukan hanya masjid, gitu loh. Gereja ortodoks tertua di dunia pun itu dihancurkan oleh Israel. Letaknya di mana? Ya di sana, gitu loh. Yang meninggal di sana bukan hanya orang Muslim, orang Kristen ortodoks sana juga banyak. Apakah mereka selamat? Tidak juga, gitu loh. Jadi kayak kita tuh nggak harus jadi orang Islam, kita nggak harus jadi orang alim, kita nggak harus jadi orang yang benar-benar mengerti agama untuk mendukung Palestina. Kita hanya harus jadi manusia dan kita harus mengaktifkan rasa kemanusiaan kita, gitu. Oke tuh, kalau untuk perjuangannya sendiri kemarin kan UIN pernah ya di wisuda itu dia aksi bela Palestina, terus mahasiswa aksi bela Palestina ataupun aksi-aksi boikot itu bagaimana kalau perjuangannya seperti itu? Bagus, itu saya senang banget ya ketika UIN memberikan dukungan secara bukan hanya, kalau mungkin ketika di wisuda secara simbolik ya, ada kibaran bendera Palestina, ada segala macamnya, dan juga kalau saya tidak salah UIN juga sempat ada aksinya juga melakukan seperti ya tunjuk rasa lah, gitu loh, mengenai dukungannya terhadap Palestina. Itu saya sangat senang sebagai seorang alumni juga. Saya juga sangat mendukung, dan yang saya harapkan aksi itu bukan hanya sekali ya teman-teman, gitu loh. Kalau bisa aksi itu terus-menerus dilakukan dan semakin besar skalanya, gitu loh. Kalau kemarin hanya UIN saja misalkan, terus kalau saya juga tidak salah sempat ada di kampus lain di Jogja, di kampus lain yang ada di luar Jakarta, gitu loh. Kalau memang bisa aksi tersebut lebih sering lagi dilakukan dan lebih besar lagi skalanya, gitu loh. Silahkanlah teman-teman semua yang mahasiswa yang masih besar sekali idealismenya, masih besar sekali pikiran-pikiran di kepalanya untuk kreasi-kreasi, gitu loh. Maksudnya tunjukkanlah ide-ide teman-teman, ide-ide liar-liar teman-teman semua yang banyak itu untuk terus mendukung Palestina, gitu loh. Kolaborasi dengan segala macam universitas, kolaborasi dengan segala macam pihak yang ada di masyarakat untuk bisa terus menyuarakan bela Palestina ini, kayak gitu. Baik, terima kasih dokter, cerita yang sangat mengesankan, perbincangan yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga dokter sudah berkenan hadir di podcast UIN Jakarta.
Semoga bermanfaat apa yang kita bincangkan tadi. Terima kasih sudah ikut ngobrol bareng di podcast UIN Jakarta. Jangan lupa ikuti sosial media UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di YouTube, Instagram, TikTok, dan X dengan nama akun @uinjktofficial. Selain segmen kabar alumni, podcast UIN Jakarta juga mempunyai segmen lain seperti Apa Kata Ahli bersama guru besar dan praktisi di UIN Jakarta, segmen cerita mahasiswa, dan ngobrol bareng dosen. Tunggu segmen dan episode lain di podcast UIN Jakarta hanya di YouTube channel UIN Jakarta Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.